Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Kita lanjutkan sampai ayat yang ketiga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Masih bercerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa atau sifat daripada orang yang bertakwa, bahwa ciri-ciri atau sifat daripada orang yang bertakwa disebutkan di dalam ayat tersebut, yaitu ayat yang keempat, bukan yang ketiga. Ayat yang ketiga kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan sampai kepada ayat yang keempat, masih bercerita tentang sifat atau ciri daripada orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman, dan mereka yang beriman bima unzila ilaika, dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu, hai Al-Quran. Jadi orang bertakwa itu beriman dengan Al-Quran, percaya dengan Al-Quran. Bahkan bukan hanya sekedar percaya dengan Al-Quran, tetapi dia menjalankan seluruh apa yang terkandung di dalam Al-Quran, melaksanakan, mengamalkan seluruh yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, percaya, beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan juga dia percaya pada apa-apa yang diturunkan sebelum engkau, ai at-taurati wal injili wa ghairihim. Jadi orang yang bertakwa itu selain dia percaya dengan Al-Quran, dia juga percaya dengan apa-apa yang diturunkan daripada sebelum engkau dahulu, seperti pada Taurat, bahwa orang bertakwa itu percaya dengan Taurat, bahwa dulu memang Taurat itu diturunkan kepada Musa alaihissalam, wal Injil, dan juga percaya kepada Injil, bahwa dulu Injil itu diturunkan kepada Isa alaihi salam. Allah menurunkan Injil kepada Isa alaihi salam. Wa ghairihima, dan juga percaya kepada selain keduanya. Orang bertakwa itu percaya kepada selain daripada yang keduanya. Bukan hanya percaya kepada Taurat dan Injil, tapi juga kepada Zabur. Percaya dan beriman kepada Zabur, kepada suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan lain sebagainya. Percaya bahwasanya memang yang demikian itu, baik Taurat, Injil, Zabur maupun suhuf-suhuf, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing nabi, kepada masing-masing rasul. Akan tetapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu selain dia beriman kepada Al-Quran, dan dia ada kewajiban menjalankan, melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran.
Tapi dengan Taurat dan Injil dan lain sebagainya, orang yang bertakwa itu hanya sekedar percaya. Ya memang Taurat itu diturunkan kepada Musa dulu. Begitu juga Injil dulu diturunkan kepada Isa alaihissalam. Tapi hanya sekedar percaya. Tidak ada kewajiban bagi orang-orang bertakwa itu menjalankan apa yang terkandung di dalam Taurat maupun Injil. Tidak ada kewajiban melaksanakan atau menjalankan apa-apa yang terkandung di dalam Taurat, apa-apa yang terkandung di dalam Injil, apa-apa yang terkandung dalam suhuf. Apalagi menurut para ahli yang memang kita sudah sama-sama tahu bahwa Injil yang sekarang sudah tidak murni lagi. Tidak seperti Injil dulu diturunkan kepada Isa alaihi salam. Begitu juga dengan Taurat. Sudah tidak murni lagi, sudah tidak asli lagi. Sudah tidak asli lagi sebagaimana dulu diturunkan kepada Musa alaihissalam. Dalam kondisi yang masih murni saja, Taurat, Injil atau suhuf yang lain, tidak ada kewajiban orang bertakwa untuk menjalankannya, untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam Injil dan Taurat. Apalagi ada indikasi dari para ahli bahwa kedua kitab suci itu sudah tidak asli lagi, sudah tidak murni lagi. Banyak sekali terjadi perubahan. Ini informasikan dari para ahli, baik itu kristolog ataupun siapa saja orangnya. Intinya bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada Quran, percaya kepada Injil dan Taurat. Hanya sekedar percaya saja untuk Injil dan Taurat, tidak lebih. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan apa-apa yang dalam Injil dan Taurat. Mohon maaf, diulang-ulang. Ekong ya? Biar terserap di dalam diri kita bahwa Injil dan Taurat tidak ada kewajiban untuk dilaksanakan. Ya? Tidak ada kewajiban untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang bertakwa. Memang kalau ngaji itu begitu. Saya juga ngaji begitu, diulang-ulang oleh kiai-kiai, oleh guru-guru, biar terus nyerap gitu. Biar terus nyerap. Kadang-kadang kalau nggak diulang cuma sekali lewat, terus lupa. Lupa. Jadi sampai gini hari saya selalu ingat apa yang diucapkan oleh guru-guru saya, karena mereka mengulang. Wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu yakin. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Mereka yakin dengan akan adanya nanti hari akhirat, di mana di dalamnya akan ada hari berbangkit. Di dalamnya akan ada bercerita, akan ada surga dan neraka. Surga kemarin kan kita udah singgung. Surga itu adalah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kan begitu? Iya. Surga itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu. Surga untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nanti juga di akhirat itu ada yang namanya neraka. Untuk siapa neraka? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, kekal di dalam.
Sesungguhnya orang-orang kafir daripada ahlul kitab. Siapa orang ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikina, dan orang musyrik inari jahannam, di neraka jahannam. Al-Baqarah ayat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu yakin dengan adanya akhirat, yakin dengan apa-apa yang ada di dalam akhirat seperti hari berbangkit, surga, neraka, dan lain sebagainya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemukakan di dalam tafsir Jalalain, ulaika al-mausufuna bima zukira. Ulaika itu adalah orang-orang yang disifati, mereka yang disifati bima zukira, dengan apa-apa yang telah disebutkan. Yang telah disebutkan dari ayat yang kedua surat Al-Baqarah, ya, sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Jadi ayat-ayat yang kedua, dari ayat yang kedua dan ayat sampai ayat yang keempat. Ulaika, mereka itulah yang dibicarakan dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk mereka, di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang bertakwa, yang telah ciri-cirinya dibicarakan di dalam surat Al-Baqarah dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, mereka itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia. Mungkin dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang memang kedudukannya sangat tinggi, amat tinggi. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang dikemukakan Al-Baqarah ayat 2 sampai 4, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Mereka gembira. Al-faizuna, mereka bergembira dengan surga. Mereka bahagia dengan surga. Nanti Allah berikan ganjaran kepada mereka, orang-orang yang dibicarakan pada ayat kedua sampai ayat keempat surat Al-Baqarah. Allah akan berikan ganjaran kepada mereka, yaitu berupa surga. Karena itu kalau kita pengen masuk ke dalam surga, ya kong ya, amalkan apa-apa yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Amalkan. Udah janji Allah itu. Udah janji Allah bahwa nanti Allah akan kasih ganjaran kepada mereka yang namanya surga. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an anhu. Zalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kepada mereka. Ya, sehingga dengan keridhaan Allah, Allah kasih ganjaran mereka itu surga. Dan mereka juga ridho kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Masing-masing ridho. Allah ridho, mereka juga ridho. Kalau udah terjadi kondisi seperti itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Libtigha'i mardatillah. Maka itu kewajiban kita adalah
mencari keridhaan Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, al-faizuna bil jannah. Mereka bergembira, berbahagia dengan surga yang Allah berikan kepada mereka dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalam surga. An-najuna minan nar, dan mereka selamat. Mereka selamat daripada api neraka. Iya kong ya. Siapa yang mau sama api neraka? Sini aja panas sedikit. Sini di dunia aja panasnya udah sangat luar biasa. Perkiraan para ulama nanti panasnya di neraka 1000 kali panasnya di dunia. Tuh matahari berapa ribu derajat Celcius. Jauh. Nah nanti di neraka lebih panas ribuan kali daripada panasnya matahari. Taruh nih. Sedangkan diindikasikan panasnya matahari masih kalah dengan panasnya bintang-bintang yang lain. Matahari yang lain. Ya kong ya. Iya. Habis badan kita hancur masuk dalam neraka. Makanya saya suka membicarakan, menginformasikan. Kalau menurut ulama panas neraka itu, menurut para ulama, kalau kita ambil biji besi, pelor katakan, kan suka ada tuh di sepeda pelor, di motor pelor, ya. Kita celupin deh tuh pelor di neraka, celupin tuh pelor di neraka, kemudian diangkat. Setelah itu dimasukkan ke dalam 7 samudra. Itu pelor yang sudah dimasukkan di dalam 7 samudra, 7 lautan, diangkat kemudian ditaruh di gunung. Hancur tuh gunung. Hancur tuh gunung. Padahal itu pelor sudah didinginkan di 7 samudra. Diletakkan di atas gunung tuh pelor hancur. Coba kayak apa itu panasnya. Gunung itu kan luar biasa kuatnya. Lah badan kita badan kita mah enggak seberapa kuat. Hancur kagak tuh kong? Hancur. Buat siapa itu neraka? Itu neraka untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min jalik. Mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang dijauhkan oleh Allah daripada api neraka. Ya, sekali lagi, ulaika humul muflihun, orang-orang yang dibicarakan dari ayat yang kedua sampai dengan ayat keempat surat Al-Baqarah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bergembira. Orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang bergembira. Berbahagia dan gembira. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka, sama saja atas orang-orang kafir. Anzartahum, apakah kalian beri peringatan? Apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau kamu tidak beri peringatan kepada mereka? La yu'minuna, tetap saja mereka tidak akan beriman. Sebelum kita masuk kepada pembahasan Al-Baqarah ayat ke-6, perlu diinformasikan sedikit dari ulama ahli tafsir bahwa Allah itu kebanyakan setelah dia berbicara tentang masalah kehidupan, kemudian berbicara tentang masalah kematian, suka berkebalikan. Tapi ini bukan tanpa maksud dari Allah. Allah bicarakan sebelumnya, Allah bicarakan kematian, setelah itu Allah bicarakan kehidupan.
Sebelumnya Allah bicarakan masalah riba, setelah itu Allah bicarakan masalah perkara yang halal, masalah perdagangkan. Ya. Setelah bicara masalah riba, kebalikannya setelah itu Allah bicarakan masalah perkara yang halal, perdagangan yang halal. Kemudian ada lagi sebelum Allah bicara neraka, sebelumnya Allah bicara masalah surga. Setelah Allah bicara masalah surga, kemudian Allah bicara masalah neraka. Ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Pembicaraan yang berkebalikan. Yang pertama adalah tujuannya agar enak untuk dibicarakan. Enak kayaknya dibicarakan setelah Allah bicarakan masalah kebaikan, Allah bicarakan masalah keburukan yang akhirnya mendapatkan azab. Kebaikan yang akhirnya mendapatkan ampunan dan surga, setelah itu Allah bicarakan masalah keburukan yang ujung-ujungnya neraka. Kebalikan pembicaraan tersebut tidak ada maksud. Maksudnya adalah agar kita membaca Quran ini enak ya. Setelah membicarakan ancaman, kemudian Allah membicarakan masalah janji-janji surga. Gunanya untuk apa? Untuk kita mengambil pelajaran yang positif dari pembicaraan tersebut. Kita ambil nilai-nilai negatif, kita ambil nilai-nilai positif. Astagfirullahaladzim, kadang-kadang kita nerangin suka belepotan. Ya. Dengan kebalikan-kebalikan tersebut, maka kita bisa ambil nilai-nilai yang positif yang kemudian kita laksanakan, dan kita tinggalkan, kita tidak ambil nilai-nilai yang negatif, nilai-nilai yang tidak boleh kita laksanakan. Itulah salah satu penafsiran ulama mengapa Allah suka membicarakan kebalikan dari ayat sebelumnya dengan ayat yang sesudahnya. Itu ya Kong ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Kong ya. Maafin ya. Ya.